Baik, teman-teman, kita buka videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan tim Basino, dengan saya Wicaksono. Becik ke titik Olo Ketoro Salam Nuswantoro. Alhamdulillah teman-teman, kali ini kita bisa buka video lagi. Tapi kali ini saya sendiri karena ditinggal Basino. Basino sedang bertemu dengan leluhur dan saya disuruh untuk nunggu di sini. Ya, tadi bilangnya nggak terlalu lama, tapi seperti biasa sudah hampir 1,5 jam belum kembali. Jadi saya sendiri agak celing-celung teman-teman, agak mikir-mikir. Jadi kita buka video, teman-teman menemani saya di sini biar nggak terasa sendiri. Masih lama ini. Oh ya, gimana teman-teman kabarnya? Semoga selalu sehat, dengan keadaan yang baik, dengan rezeki yang lancar. Ya, seperti yang sering Mbak Sino bilang, kita saling mendoakan karena doa baik itu akan kembali kepada kita sendiri. Oh itu Mbak Sino. Mbak Sino teman-teman. Sudah. Itu pula. Lagi mana? Di belakang. Alhamdulillah. Selamat tadi Mbak. Kamu tahu nggak? Itu di mana? Sebentar. Sekarang sudah agak ada titik terang. Mengapa Dewi Wulan menolak cintanya Jaka Sekar Ya. sama Raden Pandan? Kenapa sih Mbak? Rupa-rupanya kedua-duanya ini memang mereka sudah saling kenal sebenarnya. Pertama itu Jaka Sekar. Sebelum Dewi Wulan sakit, Ya. itu mereka memang sudah, ya kalau orang sekarang pacaran lah. Oh. Tanpa diketahui oleh kedua orang tua mereka. Pacaran. Terus kan sakit. Ya. Dewi Wulan sakit. Sakit terus ada koreng-korengnya sini. Ya. Nah, Jaka Sekar itu meninggalkan. Karena sakit, sudah gak cantik kan. Ditinggalkan. Ya, jadi kayak orang sekarang ngomongnya putus lah, diputus ya. Karena Jaka Sekar ini sudah tidak komunikasi, tidak pernah lihat, pernah nengok kayak gitu. Kalau orang sekarang ya tidak pernah WA itu. Nah kan, makanya si Dewi Wulan kan udah sakit, ditinggal Jaka Sekar, gitu loh. Makanya pikirannya kemarin rada, ya. Nah, setelah saya tanya kenapa juga menolak siapa Raden Pandan, rupa-rupanya yang membuat Dewi Wulan sakit itu ya Raden Pandan. Jadi Raden Pandan. Ya. Maksudnya?
Raden Pandan itu tahu kalau Dewi Wulan itu sedang pacaran sama Jaka Sekar. Oh, ya. Nah, makanya dibuatlah dia sakit korengan kayak gitu. Jaka Sekar kan. Oh, Itu. berarti Raden Pandan ini suka sama Dewi Wulan, tapi karena Dewi Wulan masih sama Jaka Sekar, Dewi Wulan dibuat sakit. Biar Jaka Sekar pergi. Setelah Jaka Sekar itu meninggalkan Dewi Wulan, dia beranggapan nanti dia akan menyembuhkan si siapa Dewi Wulan. Nanti biar sama cinta. Tetapi mereka tidak bisa mengobati. Gitu loh. Nah ini kalau menurut Dewi Wulan sih bahwa si Raden Pandan itu memiliki gurunya. Jadi mungkin yang membuat sakitnya itu sih Dewi Wulan itu gurunya Raden Pandan. Itu loh. Makanya setelah dia sakit, Jaka Sekar sudah meninggalkan, dia mengobati, agar setelah mengobati ini bisa cinta, ternyata tidak bisa mengobati. Nah, setelah ayahnya berdoa, minta petunjuk, ada petunjuk bahwa yang mengobati itu kita. Nah, makanya kan setelah dia sembuh, nggak mau dengan dua-duanya. Nah, setelah dia tahu bahwa dia udah sembuh, udah cantik lagi, dia melamar. Ya kan, diterima dong. Ya, ketemu nih. Ini berarti jerimet ini. Berarti ada alasannya yo. Iya, itu. Jadi sekarang sudah terang. Nah, saya tahu gurunya Raden Pandan itu siapa itu loh. Yang membuat Dewi Wulan itu sakit itu. Makanya sekarang Dewi Wulan tuh tidak mau dengan dua-duanya. Dia maunya dengan manusia yang sekarang ini. Ya bedanya saya gitu. Tapi sebenarnya kalau kita masih bisa sih. Kalau dua-duanya itu insaf dan sebagainya ya mungkin bisa. Ya, tapi mungkin hatinya udah tertutup ya. Iya, sakit namanya, sih. Iya, bahwa udah sakit ditinggal. Yang satu yang ngebuat sakit. Yang lama rupanya yang dibuat sakit gitu. Waalaikumsalam. Raden Pandan. Monggo. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Nuwun. Jadi dirimu yang menjadi bila Dewi Wulan. Dewi Wulan. Oh ya, nama saya Tursino. Orang memanggil saya Mbah Sino, Sino Pinunggul. Benar ini Raden Pandan? Ya. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Raden Pandan? Sehat? Diriku tidak ingin banyak bicara. Diriku masih ingin baik-baik denganmu. Aku tahu dirimu manusia yang masih hidup di alam ini. Dirimu tidak mungkin akan menikah dengan Dewi Wulan. Ya, tidak boleh dong saya nikah dengan Dewi Wulan. Kita sudah beda alam. Meskipun saya sudah punya keluarga sendiri di alam saya, di alam
panjenengan juga saya sudah ada satu. Dewi Tunjung Biru, putranya Eyang Cekat Lawak. Baguslah. Hmm. Diriku ingatkan baik-baik. Dirimu segera menjauh. Menjauh dari Dewi Wulan. Menjauh dari wilayah ini. Ya, saya sudah menjauh. Jangan dekatkan mereka. Ayahanda dari Dewi Wulan juga Dewi Wulan. Bukan saya yang mendekat. Dewi Wulan dan ayahnya yang mendekat. Karena itulah, pulanglah dirimu. Urusi saja urusanmu sendiri. Ya saya di sini sedang mengurusi diri sendiri, bukan mengurusi mereka. Tapi nyatanya, Surokuto masih terus menemuimu. Ya kalau menemui ya nggak apa-apa. Silaturahmi apa salahnya? Masalahnya, dia bukan ingin bertemu biasa. Dia pasti sedang memaksamu untuk menikahi Dewi Wulan. Ya terus masalahnya apa? Aku yakin dirimu sudah tahu. Aku sudah melamar Dewi Wulan, namun ditolak. Kenapa ditolak? Itu pasti semua karena dirimu. Dewi Wulan telah jatuh cinta kepadamu. Bukan jatuh cinta kepada saya. Dewi Wulan tidak bisa menerima Raden Pandan. Tahu kenapa? Sudah aku bilang, itu karena dirimu. Bukan karena saya. Jangan kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Apa yang dirimu bicarakan? Semua ini sudah jelas. Kalau namanya juga Raden, anaknya orang berpengaruh, Warok Surokobra, Warok berpengaruh di wilayah ini. Harusnya jujur, kesatria. Apa maksudmu? Jangan pura-pura tidak tahu. Apa yang salah dengan Raden Pandan sehingga Dewi Wulan tidak bisa menerima cinta Raden Pandan? Apa yang salah dengan diriku? Jujurlah. Jangan membohongi diri sendiri. Tidak baik. Namanya Raden harus kesatria, harus jujur. Diriku kaya. Tampangku baik. Aku anak orang berpengaruh. Iya, itu semua tahu. Raden Pandan, seorang Raden, anak orang berpengaruh, kaya raya, punya kedudukan, sakti, tampan, semua ada. Itu dirimu tahu. Lantas mulutmu berbicara. Ada yang salah dengan diriku. Apa maksudmu? Yang membuat sakit Dewi Wulan siapa? Tutup mulutmu manusia. Jangan kura-kura dalam perahu, Raden. Jujurlah, kesatria. Katanya anak Warok Surokobra. Harus kesatria. Bagaimana dirimu tahu? Ya tahulah. Orang saya manusia. Hidup di zaman ini kan tahu. Di alam sana tuh apa itu saya tahu. Diriku masih bersikap baik. Sebaiknya dirimu diam dan pulanglah. Ya saya pulang ya pulang, orang saya di alamnya sendiri. Dewi Raden sendiri yang datang ke saya. Saya tidak mengundang. Itu karena Surokuto dan Dewi Wulan masih selalu memikirkan kalian. Ya iya. Ya mau Raden bikin Dewi Wulan sakit tapi tidak bisa menyembuhkan. Kalau hari ini Dewi Wulan tidak sembuh, apakah mungkin
Raden Pandan mau melamar Dewi Wulan. Raden Pandan melamar Dewi Wulan kan karena Dewi Wulan sudah sembuh sakitnya, udah cantik lagi. Sudahlah, diam. Mengakui enggak? Jujur, kesatria. Ya, Nah, begitu. memang diriku yang membuat Dewi Wulan sakit. Nah, Tapi itu semua karena cinta. ya, tapi waktu Dewi Wulan sakit, kan tidak melamar. Karena melihatnya tidak cantik, sakit, banyak koreng, pikirannya sudah melayap gini, sudah kayak orang tidak siuman. Diriku hanya menunggu waktu. Dirimu bilang aku tidak bisa menyembuhkan. Hanya belum. Ya, Bukan tidak bisa. ya belum kok, Kak. Sudah lama kok menanti. Udah disembuhi, nggak sembuh-sembuh kok. Bagaimana? Nah, sekarang gini. Yang membuat Dewi Wulan sakit itu siapa sebenarnya? Guru Raden itu siapa namanya? Jikapun ada, apa urusanmu? Mau tidak sama Dewi Wulan? Saya mau bantu nih. Bagaimana dirimu bisa bantu? Saya bisa membantu, mau saya menyembuhkan Dewi Wulan juga saya kok. Makanya Dewi Wulan minta cintanya sama saya. Karena saya yang menyembuhkan Dewi Wulan. Dewi Wulan sekarang cinta ke saya. Mana mungkin aku bisa percaya pada musuhku sendiri? Lah kamu tahu nggak Dewi Wulan sembuh itu kenapa? Kan saya yang menyembuhkan, makanya Dewi Wulan cinta ke saya. Sekarang Raden Pandan jujur. Guru Raden Pandan itu siapa? Nanti saya tolong, saya bantu biar Dewi Wulan mencintai Raden Pandan. Gitu loh. Sebutkan siapa? Apakah dia masih hidup? Dia berada di alam yang sama seperti diriku. Oke. Kalau saya mau bantu Raden Pandan dengan Dewi Wulan, mau? Tentu saja. Oke. Kalau Raden Pandan mau, berarti Raden Pandan harus bekerja sama dengan saya. Tolong gurunya Raden Pandan temukan dengan saya. Kapan bisa? Besok, lusa, malam ini, atau kapan? Temukan. Selepas saya bertemu dengan gurunya Raden Pandan, nanti biarkan Dewi Wulan bisa menerima cinta Raden Pandan. Saya akan mundur. Apakah mulutmu bisa dipegang? Omonganmu bisa dipercaya? Ya terserah. Mau apa tidak. Mau nyatanya Raden Pandan juga tahu kalau sekarang Dewi Wulan itu tergila-gila dengan saya. Kalau mau ya bantu saya. Silakan Raden Pandan panggil gurunya ketemu dengan saya. Dasar kurang ajar. Kita baik-baik saja, saling membantu. Kalau tidak mau ya nggak apa-apa, saya tak pulang. Tapi selamanya Dewi Wulan tidak akan jatuh cinta pada Raden Pandan. Hatinya udah tertutup. Dia akan mengejar-ngejar saya. Saya pergi kemanapun dia akan ikut saya, mengejar saya. Baiklah. Tapi jika nantinya Dewi Wulan tetap tidak bisa menerima diriku, aku sendiri yang akan menghabisimu. Boleh, boleh. Nyawa taruhannya saya serahkan. Hidup saya di tangan Raden Pandan. Kalau saya mengingkari janji saya. Baiklah. Monggo silakan Raden Pandan bertemu dengan gurunya, sampaikan
Setelah itu siap bertemu, saya ada di wilayah ini, monggo panggil saya, nanti kita bertemu. Diriku pergi. Monggo. Benar, oh Apa? benar. Raden Pandan ge wis mengakui yang membuat sakit Dewi Wulan tuh dia, tapi merawati gurunya. Nah, gurunya tidak bisa menyembuhkan. Terus? Tidak menyembuhkan kita. Udah tahu dia sembuh, baru lama-lama. Tapi Dewi Wulan udah mengetahui. Sekarang saya tantang dia, saya pancing. Biar Raden Pandan itu memanggil gurunya. Nanti kalau udah bertemu dengan gurunya, kita hadapi bersama. Terus kalau Kita nasihati dia biar insaf, biar baik, tidak mau ya kita lawan. Nanti saya lawan gurunya, kamu lawan Raden Pandan. 1 lawan 1, kita perang. Oke? Oke. Ayo, kita cari tempat yang pada nyaman, menunggu dia datang. Ayo. Yuk. Kemarin di mana? Kemarin kan yo. Tenda. Iya nih. Dalam? Dalam. Ke tenda dulu lah. Istirahat di tenda. Subhanallah. Yang dekat lawang. Yang dekat lawang. Subhanallah. Oh, yang dekat lawang. Oh, iya, Bang. Pertama di situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayanda. Iya, Ayanda. Kami sedang mencari tempat berteduh yang lebih nyaman. Oh, gigi. Siap, rekannya, Bo. Saya, ya, Bang. Ya. Monggo yang. Sugeng Rawuh, Ayanda. Mohon maaf. Apa yang mau disampaikan, Ayanda? Ayo, Arya Pinunggul. Iya, Ayanda. Ada titipan dari istrimu. Titipan apa, Ayanda? Istrimu sudah tahu apa yang sedang dirimu hadapi. Dirimu juga pasti sudah tahu
Bagaimana perasaan istrimu mendengar semua ini? Oh Geyang, sekarang titik terang sudah kelihatan ya Ayanda. Ternyata sebelumnya mereka tuh sudah saling kenal Ayanda. Sebelum Dewi Wulan mendapatkan penyakit, bahkan Dewi Wulan dengan Jaka Seger itu sudah saling mengenal dan saling jatuh hati. Tetapi setelah Dewi Wulan mendapatkan sakit, Jaka Seger malah meninggalkan. Karena Dewi Wulan sudah tidak cantik lagi, banyak koreng di badannya, Jaka Seger meninggalkan. Sehingga Dewi Wulan itu sedih dan trauma. Maka dari itulah ada goncangan jiwa dan pikirannya. Dan satu lagi, Ayanda, ternyata yang membuat Dewi Wulan sakit itu adalah ulah si Raden Pandan, putranya Waruk Singo Kobra. Makanya dari itu Dewi Wulan tidak bisa menerima keduanya. Karena trauma, dia memilih manusia di alam yang lain, yaitu memilih saya. Nah, sekarang tugas saya adalah bagaimana agar Dewi Wulan bisa mencintai lagi Raden Seger atau Jaka Seger. Dan bagaimana agar Jaka Seger bisa kelihatan tampan atau punya wibawa agar Dewi Wulan bisa menerima Jaka Seger. Begitu Ayanda. Tapi saya bingung bagaimana caranya. Semua itu sudah dilihat oleh Tunjung Biru. Alhamdulillah. Sekarang semuanya telah jelas. Apa yang harus dilakukan dan bagaimana caranya. Sudah pasti dirimu bisa pikirkan. Geyang. Dan satu lagi, jalan keluar untuk semua ini sudah diriku bawakan. Berarti apa yang Tunjung Biru titipkan adalah agar Dewi Wulan bisa menerima kembali Jaka Seger. Benar. Ya. Geyang. Alhamdulillah. Kalau Dewi Tunjung Biru sudah paham, menyadari, dan bahkan hari ini malah mau membantu saya. Terima kasih sekali, Ayanda. Maka dari itu, segera selesaikanlah. Terimalah titipan dari Dewi Tunjung Biru. Nggih, Ayanda. Alhamdulillah, subhanallah.
Terimalah. Ini adalah titipan dari Tunjung Biru. Oh iya ya. Ini ada dua, Ayanda. Yang satu yang buat bagaimana nih yang? Seperti yang dirimu sampaikan. Masalahnya bukan hanya pada Dewi Wulan, tapi juga pada Jaka Seger. Berikanlah satu untuk Dewi Wulan. Yang mana? Jemuran, oh yang ini. Benar. Oh, yang ini buat Jaka Seger. Berikanlah kepada Dewi Wulan, agar Dewi Wulan bisa kembali. Hilang sebel dan puyengnya. Satu lagi, berikanlah kepada Jaka Seger. Aura Jaka Seger sudah ditutup oleh Guru Raden Pandan. Ya. Berarti ini ulahnya semua gara-gara gurunya Raden Pandan, Ayanda. Dewi Wulan dibuat sakit dan Jaka Seger ditutup auranya. Oh, nge. Semoga dengan titipan Tunjung Biru, masalah ini segera selesai. Amin. Bismillah, insyaallah, Ayanda. Berhati-hatilah. Segera selesaikan semua ini. Nggih, Ayanda. Diriku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Dalam. Liatin, Pak. Titipane yang dekat lawang karo istriku Tunjung Biru untuk Dewi Wulan dengan Jaka Seger. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Ini pikpat yo. Mengkilap. Aku baru bayi malah mulai bayi. Ini yo, hijau yo. Rupa-rupanya yo, semua ulah guru deh Raden Pandan. Jaka Seger auranya ditutup biar gak kelihatan tampan gitu loh, biar kelihatan nyebelin gitu loh. Nah itu lah, terus si Dewi Wulan sudah terkadung kecewa, sakit hati. Maka hati ini yang hijau ini untuk Jaka Seger agar auranya dibuka kembali biar kelihatan semringah, kelihatan berceria, kelihatan ganteng gitu ya. Nah ini yang buat Dewi Wulan agar pintunya terbuka melihat Jaka Seger jadi kesengsem lagi, cinta lagi. Nih pegang, nanti kamu berikan tuh Dewi Wulan sama Jaka Seger. Batu ya? Batu. Iya, ini batu. Batu. Udah simpan. Bismillah.
Berarti kita harus beres itu gurunya Raden Pandan itu. Ini kalau ayahnya Raden Pandan, Warok Surokobra tahu, Iya. juga ayahnya marah loh. Sama Raden Pandan. Iya, kalau Warok itu satria, gentle, galak tapi jujur. Iya. Kalau Warok itu loh, karena dia sakti, karena dia pendekar. Sebelum jadi pendekar mereka tuh sudah berjanji, sudah bersumpah harus jujur, berani gitu loh. Berarti sekarang tinggal kita kasih ini ke Caka Seger sama Devulan. Ya, kita Terus kita harus lawan dukun ini. kita harus nemuin dulu, nunggu Caka Seger Raden Pandan membawa Gurunya. gurunya ke sini. Kita kasih tahu dia baik-baik. Kalau mereka ngeyel, kita belasah dia, singkirkan dia. Baru nanti kita nemui Oh iya, benar-benar. Caka Seger. Ya kan? Yaudah, kita menunggu siapa? Raden Pandan. Takutnya lama kita gantian. Iya. Kamu tidur tenda, saya jaga. Nanti gantian. Nanti kalau kamu sudah hilang ngantuk, saya sudah ngantuk, saya tidur, kamu jaga. Ya, Pak. Ya, takut dia datang kita tidur semua malah. Ya. Takut yuk, kita tidur. Jauh lagi yo, tempat tenda lah. Ya, ya, ya.